Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita, menuntun kita, menerangi kita, sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelumnya mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya terjadi bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kami. Berkati kami yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang saling mengasihi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata Yesus yang berharga ini diucapkan dalam kaitannya dengan kepergiannya kepada Bapa sesaat lagi, dan juga mengingat keadaan yang akan dialami oleh para pengikut Tuhan tanpa kehadiran dirinya. Kasih merupakan suatu hal yang begitu penting bagi Yesus. Karena itu, beberapa saat sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perintah adalah perkataan yang mengharuskan untuk dikerjakan, atau aturan dari pihak atas yang harus dilaksanakan. Sehingga arti perintah itu dapat disimpulkan perkataan yang harus dilaksanakan dari pihak yang memiliki otoritas di atas kita. Nah, memahami arti perintah, maka tidak ada kata tawar-menawar atau pilihan melakukan dan tidak melakukan yang bisa bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi yang dimaksud dengan perintah adalah sebuah keharusan untuk melakukan. Jika perintah itu tidak kita kerjakan, maka sama artinya kita sedang menentang pribadi yang berotoritas di atas kita. Saya yakin ketika kita mendapat perintah dari pimpinan atau orang yang ada di atas kita, di mana kita bekerja, pastinya kita akan mengerjakannya. Tawar-menawar dan menunda-nunda tugas tidak mungkin kita akan lakukan jika kita tidak ingin kehilangan pekerjaan atau posisi di mana kita saat ini ada. Mengapa? Sebab yang memberi perintah itu punya otoritas atas hidup kita. Demikian juga dengan saling mengasihi. Sebagai orang percaya, kita tidak dapat mengesampingkannya, sebab saling mengasihi adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya, dan tidak bergantung dengan situasi dan kondisi yang saat itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan juga tidak tergantung dengan suasana hati kita, sebab saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Dikatakan demikian.
Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 ada satu perintah, ada dua perintah supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya. Tapi perintah yang selanjutnya supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi di sini jelas sekali bahwa saling mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa tidak mengasihi bukan hanya menentang perintah Allah, namun diragukan pengenalan mereka terhadap Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ketika orang Kristen, orang percaya, tidak mengasihi, maka orang yang demikian perlu diragukan pengenalannya kepada Allah. Marilah kita mengasihi bukan sebagai pilihan dan bisa ditawar. Dan juga bukan untuk ditolak, tetapi sebagai perintah yang harus dilaksanakan dari Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Sebab keberadaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nampak jelas ketika kita saling mengasihi. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 dengan jelas dikatakan bahwa ketika kita saling mengasihi itu sebenarnya kita sedang menunjukkan keberadaan Allah yang tidak nampak bagi orang lain. Dan itu berarti bukti bahwa Allah ada di dalam kita ketika orang Kristen itu mempraktekkan kasih di dalam hidupnya. Oleh karena itu, nyatakanlah Allah kepada dunia melalui apa? Melalui perbuatan kasih yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dunia boleh tahu bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Bahwa Kristus Yesus itu tinggal di dalam diri kita dan itu kita buktikan ketika hidup kita mempraktekkan kasih. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh menjadi berkat dan membimbing kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk kami bisa saling mengasihi. Kami rindu ya Tuhan bahwa Kristus yang ada di dalam diri kami itu nampak, nyata bagi dunia ini ketika kami mempraktekkan kasih. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hanya Kristus aja yang bisa dipermuliakan dan diagungkan. Dan senantiasa dipuji dan boleh dilihat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.